Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19,0211000028 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fungsi produksi komoditas jagung untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama terdapat latar belakang dan tujuan, yang kedua ada pembahasan, dan yang ketiga ada penutup. Yang pertama yaitu latar belakang. Pembangunan sektor pertanian merupakan bagian yang sangat penting untuk perekonomian Indonesia. Salah satu sektor pertanian yang cukup strategis adalah subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan semakin signifikan posisinya apabila dikaitkan dengan isu ketahanan pangan baik skala rumah tangga ataupun wilayah. Jagung merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang potensial untuk dikembangkan karena merupakan sumber utama karbohidrat dan juga protein. Jagung menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat dan saling terkait dengan industri besar. Adapun faktor dalam kegiatan usaha tani yaitu penggunaan input yang digunakan oleh petani seperti benih, tenaga kerja, pupuk dalam meningkatkan produksi jagung. Diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhi melalui analisis fungsi produksi Cobb Douglas dan juga Frontier. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui variabel yang berpengaruh secara signifikan dan elastisitasnya. Yang kedua, untuk memenuhi nilai produk maksimum NPM atau VMP dan elastisitas. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani. Di sini saya akan menjelaskan tutorial analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Pertama-tama adalah mentabulasi data yang telah disediakan. Data produksi jagung, benih, tenaga kerja, pupuk kandang, pupuk fosfat. Dikalikan dengan 2 digit angka NIM terakhir. Di sini data dikalikan dengan angka 28 karena NIM saya adalah 28. Selanjutnya, data yang sudah dikalikan dengan NIM diubah ke bentuk len. Buka SPSS. Variabel view. Tulis Y pada nama dengan label jumlah produksi. Tulis X1 pada nama dengan label benih. Tulis X2 pada nama dengan label tenaga kerja. Selanjutnya, copy data len, jumlah produksi, benih, dan tenaga kerja pada SPSS data view. Selanjutnya, klik Analyze, Regression, Linear, lalu masukkan jumlah produksi ke variabel dependen, benih, dan tenaga kerja ke variabel independen. Lalu dapat diketahui output analisis regresi untuk fungsi persamaan Cobb Douglas. Selanjutnya yaitu output regresi linier. Diketahui model linier yaitu len X sama dengan 3,55 plus 0,029 len X1 plus 0,337 len X2. Maka model Cobb Douglasnya yaitu X Q sama dengan 34,987 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337.
Berdasarkan model di atas, maka beta yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Poin selanjutnya yaitu interpretasi output. Yang pertama, dari persamaan Cobb-Douglas maka dapat diinterpretasikan yaitu apabila variabel independen dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 34,987. Besarnya koefisien regresi variabel benih yaitu 0,029, yang mana jika jumlah benih naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Besarnya koefisien regresi variabel tenaga sebesar 0,337, yang mana jika jumlah tenaga kerja naik 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi nilai variabel lainnya bersifat konstan. Yang kedua, berdasarkan nilai elastisitas, maka diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Yang ketiga, berdasarkan persamaan fungsi Cobb-Douglas dapat diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,336. Artinya terjadi decreasing returns to scale, yang berarti bahwa proporsi penambahan faktor produksi meningkatkan proporsi hasil produksi, sehingga setiap penambahan faktor produksi akan diikuti dengan kenaikan hasil produksi yang semakin meningkat. Poin selanjutnya yaitu nilai produksi maksimum. Diketahui persamaannya yaitu Y sama dengan 34,98 plus X1 pangkat 0,029 plus X2 pangkat 0,337. Diketahui V1 sama dengan Rp1, V2 sama dengan Rp4, dan P sama dengan Rp10. Untuk APP X1 sama dengan 5 dan untuk APP X2 sama dengan 1. Untuk yang MR1 yaitu sama dengan P kali MPP sama dengan 10 EP kali APP, yaitu 10 kali 0,029 kali 5 sama dengan 10 kali 0,145 sama dengan 145 lebih besar dari 1, maka MR per V lebih besar dari 1. 1,45 per V lebih dari 1 sama dengan 1,45 lebih dari 1, sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Selanjutnya yaitu untuk yang MR2 sama dengan P kali MPP sama dengan 10 EP kali APP sama dengan 10 0,337 kali 1 sama dengan 3,337 kurang dari 4. Maka MR per V kurang dari 1. 3,37 per 4 kurang dari 1 sama dengan 0,08 kurang dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien. Dalam arti tenaga kerja masih bisa dikurangi. Untuk poin selanjutnya yaitu analisis data frontier. Tabulasi data yang saya gunakan untuk mengolah analisis fungsi produksi frontier, yang mana respondennya sebanyak 120, jenis data yaitu cross section dengan kode 1, untuk jumlah produksi jagung sebagai variabel dependen dan variabel independennya yaitu benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Yang sebelumnya data tersebut dikalikan dengan NIM yaitu 28. Selanjutnya, data variabel dependen dan variabel independen diubah dalam bentuk LEN, kecuali responden dan juga jenis datanya. Yang selanjutnya yaitu analisis data frontier. Analisis inefisiensi kasus di lapang. Diketahui LR test sama dengan 6,94606. Untuk nilai DF sama dengan 2. Kode PALM pada derajat kesalahan 0,05 sama dengan 5,138. Nilai LR test lebih besar daripada kode PALM, sehingga hipotesis H0 diterima dan hipotesis H1-nya ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang. Poin selanjutnya yaitu nilai gamma. Persentase error
tim yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma. Alfa yang digunakan yaitu 5%, maka nilai T tabelnya yaitu 1,980626. Sedangkan nilai T hitungnya yaitu 18,89. Maka dapat disimpulkan bahwa koefisien gamma sama dengan 90,16% error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,84 error term disebabkan karena adanya resiko. Untuk selanjutnya yaitu uji pengaruh setiap variabel. Yang pertama beta 1. T hitung sama dengan min 7,29 tidak signifikan jika X1 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,696%. Yang kedua beta 2. T hitung sama dengan 3,06 signifikan jika X2 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,254%. Yang ketiga, beta 3, T hitung sama dengan min 2,55 signifikan jika X3 dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar min 0,349%. Yang keempat, beta 4, T hitung sama dengan 3,77 signifikan jika X4 dinaikkan sebesar 1%, output akan meningkat sebesar 0,457%. Poin selanjutnya yaitu tingkat efisiensi teknis. Apabila efisiensi teknis lebih besar dari 0,8, maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Petani yang tidak efisiensi secara teknis yaitu petani 48, 58, 62, 63, 65, 69, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Selain itu, petani yang efisiensi secara teknis diketahui bahwa nilai min efisiensi sebesar 0,63408647E plus 00, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan petani telah berproduksi efisien secara teknis. Poin yang terakhir yaitu penutup. Untuk kesimpulan yaitu dapat disimpulkan bahwa pada fungsi produksi Cobb-Douglas, jika variabel input benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 34,987. Nilai elastisitas benih diketahui sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337. Maka nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya karena nilai elastisitasnya paling besar. Berdasarkan perhitungan NPM atau VMP, dapat diketahui bahwa input benih dan tenaga kerja masih belum memaksimumkan profit. Pada analisis fungsi stokastik frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang karena nilai LR test lebih besar daripada kode PARM. Dan pada presentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis atau gamma, diketahui koefisien gamma 90,16% error term yang disebabkan karena inefisiensi teknis dan 9,8% error term disebabkan karena adanya resiko. Untuk saran yaitu, pada analisis fungsi Cobb-Douglas seharusnya petani dapat menambah input benih dan tenaga kerja agar produksi jagung dapat efisiensi secara ekonomis. Untuk analisis fungsi produksi frontier, petani sebaiknya meminimumkan faktor inefisiensi eksternal pada petani. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.